Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa tanggal 11 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amira duduk di dalam mobil dengan wajah penuh tekad. Di kursi belakang, Ibu Zora, Reno, dan Hilda hanya terdiam. Sesekali saling pandang dengan perasaan cemas. Yuda yang duduk di balik kemudi menatap mereka dengan tajam. Jelas menunjukkan ketidaksukaannya. Ia tahu betul betapa jahatnya mereka terhadap Amira. Dan sekarang wanita itu malah berniat membawa mereka kembali ke rumah. Namun Amira tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan membuatnya sama seperti mereka. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia akhirnya menyalakan mesin mobil dan mulai melaju. Sesampainya di rumah Pak Bastian, suasana menjadi semakin tegang. Ibu Zora tampak gelisah, kedua tangannya saling meremas di pangkuannya. Reno dan Hilda bahkan tak berani melangkah lebih jauh. Hanya berdiri di belakang ibunya dengan wajah penuh keraguan. Mereka tahu betul betapa murkanya Pak Bastian ketika mengusir mereka dulu. Dengan suara bergetar, Ibu Zora akhirnya bertanya kepada Amira. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah mereka benar-benar akan diterima kembali? Amira sempat terdiam mendengar pertanyaan itu. Sejujurnya, ia pun tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia yakin setidaknya ia harus mencoba berbicara dengan Pak Bastian. Dengan langkah mantap, Amira berjalan menuju pintu rumah. Sementara Ibu Zora, Reno, dan Hilda mengikuti di belakangnya dengan ragu-ragu. Yuda yang sejak tadi berdiri agak jauh terus mengawasi Amira. Ia tak bisa membiarkan wanita itu menghadapi semua ini sendirian. Terlebih lagi jika berhadapan dengan Pak Bastian, yang terkenal keras kepala dan tak kenal kompromi. Setelah beberapa detik ragu, akhirnya Yuda memutuskan untuk menyusulnya. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah waspada, memastikan Amira tetap aman. Di ruang tamu, Amira berdiri di hadapan Pak Bastian dengan hati-hati, mencoba menjelaskan niatnya. Wajah pria itu awalnya tampak datar. Tapi begitu melihat Ibu Zora, Reno, dan Hilda masuk ke dalam ruangan, kemarahannya langsung meledak. Ia menunjuk mereka dengan penuh amarah. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia mempertanyakan kenapa Amira membawa sampah-sampah itu kembali ke rumahnya. Amira sempat terkejut mendengar kata-kata kasar itu. Namun ia tetap berusaha tenang. Dengan penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa ia telah memaafkan mereka dan berharap Pak Bastian bisa melakukan hal yang sama. Selain itu, ia juga tak tega melihat Alfi harus berpisah dari orang tuanya. Hingga kemudian Pak Bastian terdiam mendengar ucapan Amira. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatnya berpikir. Ia tahu betapa tulusnya Amira. Betapa ia selalu memilih jalan kebaikan meskipun sudah disakiti berkali-kali. Dalam hatinya ia harus mengambil keputusan besar. Apakah ia akan tetap membiarkan amarahnya menguasai atau memberikan kesempatan kedua bagi keluarganya? Hening sejenak menyelimuti ruangan. Sementara Ibu Zora, Reno, dan Hilda menunggu dengan cemas. Di tempat lain, suasana berbeda terjadi. Pak Lian tampak murka saat mendengar bahwa Yuda telah menggagalkan rencananya. Ia segera memanggil Yuda ke markasnya. Matanya menyala penuh kemarahan. Dengan suara tegas, ia menuntut penjelasan. Menuduh Yuda telah berkhianat karena terlalu terpengaruh oleh perasaannya terhadap Amira. Yuda hanya terdiam, menyadari bahwa tindakannya memang bertentangan dengan rencana besar mereka.
Namun ia segera membiarkan alasan yang cukup masuk akal, meyakinkan Pak Lian bahwa ia masih setia. Dan satu hal yang pasti, ia tetap akan menghancurkan keluarga Rahardian. Sementara itu di tempat berbeda, Amira berdiri di hadapan Aksa dengan tatapan kesedihan. Hatinya terasa sesak setelah mendengar amarah Pak Bastian yang begitu keras menolaknya, hanya karena ia membawa pulang Ibu Zora, Reno, dan Hilda. Ia tahu keputusannya penuh resiko, tapi tetap saja mendengar kata-kata kasar dari pria itu membuatnya terluka. Aksa yang berada di hadapannya tak sanggup melihatnya larut dalam kesedihan. Dengan penuh kelembutan, ia menghapus sisa air mata di pipi Amira, berusaha menenangkan wanita yang tengah mengandung anaknya itu. Karena baginya, tak ada yang lebih penting selain memastikan Amira dan calon bayinya tetap baik-baik saja. Namun di tempat yang tak jauh dari mereka, Bella berdiri diam, menyaksikan momen itu dengan dada yang bergolak. Bukan karena cemburu, tapi lebih karena kemarahan yang membakar hatinya. Aksa, pria yang selama ini selalu menjaganya, kini terang-terangan menunjukkan perhatian lebih kepada Amira. Hal itu membuat Bella merasa terpinggirkan, apalagi kini Amira tengah mengandung anak Aksa. Sesuatu yang tak mungkin bisa ia berikan. Bella merasa tidak bisa tinggal diam dan membiarkan mereka semakin dekat. Ia harus melakukan sesuatu sebelum segalanya menjadi semakin jauh dari kendalinya. Di tengah kesedihannya, Amira masih saja dibuat kesal oleh Aksa. Saat ia menatap pria itu dalam-dalam, Aksa justru dengan percaya diri berlagak seolah Amira sedang terpesona oleh ketampanannya. Ia bahkan membanggakan kulitnya yang katanya mulus seperti sutra. Amira yang awalnya serius langsung berubah ekspresinya. Dengan cepat ia meraih cermin di atas meja dan mengarahkannya ke wajah Aksa, menunjukkan bahwa kulit pria itu jauh dari kata sempurna. Wajah Aksa yang selalu ia banggakan ternyata tak lepas dari kerutan halus yang langsung menjadi bahan candaan Amira. Tak terima dengan perkataan Amira, Aksa tetap bersikeras bahwa tak mungkin ada keriput di wajahnya. Amira yang semakin kesal pun menyindir bahwa usia Aksa tak jauh berbeda dengan ayahnya sendiri, Kusno. Mendengar itu, Aksa hanya bisa diam, mencoba tetap sabar dan memaklumi menghadapi sikap Amira yang selalu punya cara untuk meledeknya. Sementara itu di tempat lain, Adam tengah larut dalam kebahagiaan. Ia rebahan di kamarnya, tersenyum sendiri saat memandangi baju yang ia kenakan. Pemberian Amira begitu berarti baginya, seolah membuktikan bahwa wanita itu memikirkan dirinya, bahkan untuk hal sekecil pakaian.